Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1073 Benua Jeushu. Di amplop itu, kata-kata Larvis Wu dengan jelas muncul di mata Dimas Wu. Dan itu sangat menstimulasi otak Dimas Wu, jantungnya tiba-tiba menciut saat ini. Larvis Wu, kakek dari Dimas Wu, orang yang paling dihormati Dimas Wu di dalam hatinya, juga orang yang dia cari di benua Azure Spirit. Sejak dia tahu bahwa Larvis Wu juga berada di benua Changling, Dimas Wu telah mencoba menemukan jejak Larvis Wu, tetapi dia bahkan tidak melihat Larvis Wu pada pertemuan kepresidenan Raja Baru tempat ribuan orang berkumpul. Dia pikir bahwa dia tidak dapat menemukan Larvis Wu sama sekali. Tanpa diduga, dia tiba-tiba melihat berita tentang Larvis Wu pada saat yang begitu menyedihkan. Fakta ini sungguh membuat Dimas Wu heboh sekaligus kaget. Seluruh wajahnya bersinar dengan kilau aneh, dan setelah 2 detik membeku, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengeluarkan amplopnya. Tanpa ragu, Dimas Wu sudah tidak sabar untuk membuka amplop dan membuka bukaan surat di dalamnya. Krisisnya sudah disingkirkan, racunnya sudah diatasi, aku menunggumu di benua Jeushu, dan di kertas surat, hanya ada kalimat sederhana ini. Namun, kalimat sesederhana itu menyebabkan gelombang besar di hati Dimas Wu. Tentu saja Dimas Wu tahu bahwa krisis telah diatasi. Dia berbicara tentang kematian pemurni jenazah. Semula Dimas Wu masih penasaran siapa ahli tiada taraf yang akan datang ke gua pemurnian jenazah untuk membunuh pemurni jenazah, bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh pemurni jenazah. Ternyata semua itu dilakukan oleh kakeknya Larvis Wu. Larvis Wu lah yang muncul secara khusus dan memecahkan masalah untuk dirinya sendiri. Yang mengejutkan Dimas Wu adalah Larvis Wu tidak hanya memecahkan ancaman besar dari pemurni jenazah untuk dirinya sendiri, tetapi juga meringankan racun yang ada di tubuhnya. Dimas Wu tidak lagi mengalami krisis hidup, dia bisa hidup dengan baik, dan dia juga tidak ada harus benar-benar menjadi kaisar mayat yang telah kehilangan kesadarannya tentang aku. Dimas Wu sangat gembira di dalam hatinya, dan di saat yang sama, berpikir bahwa Larvis Wu tahu segalanya tentang dirinya secara diam-diam. Dimas Wu juga sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia cari itu benar-benar memperhatikannya di suatu tempat di mana dia berada. Tidak bisa melihat Larvis Wu. Itu sangat misterius dan sangat kuat sehingga Dimas Wu, yang sudah begitu kuat, merasa di luar jangkauan. Benua Jeushu. Dimas Wu berbisik pelan, wajahnya perlahan tenggelam ke dalam kegelapan yang pekat. Benua Jeushu, nama Dimas Wu belum pernah dengar sebelumnya. Dia tidak mengerti kenapa Larvis Wu sudah muncul, tapi dia tidak ingin menghadapinya secara langsung. Bahkan membiarkan diriku pergi ke benua Jeushu untuk menemukannya. Di mana benua Jeushu? Larvis Wu melakukan ini untuk apa? Satu pertanyaan demi pertanyaan terus membekas di benak Dimas Wu, membuatnya agak berantakan untuk beberapa saat. Dia memegang surat itu dan berpikir lama, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasannya. Akhirnya dia tidak mau dan memasukkan kembali surat itu ke dalam amplop. Segera, dia melirik ke pemurni mayat yang telah berubah menjadi mayat di tanah, dan kemudian pergi dengan tegas. Karena saya tidak bisa memahaminya. Kemudian, Dimas Wu memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan Larvis Wu, dan menggunakan tindakan untuk mengetahui semua ini. Saat datang sebelumnya, Dimas Wu memiliki langkah berat dan ekspresi tertekan. Dan kini, Dimas Wu meninggalkan Menara Tongtian dengan langkah-langkah ringan dan suasana hati yang santai. La sepertinya terlahir kembali. Seluruh pribadi dipenuhi dengan semangat yang tinggi. Munculnya Larvis Wu membuat masa depannya yang gelap dan putus asa mekar kembali. Setelah cahaya, beritahu dia bahwa masa depan bisa diharapkan. Setelah keluar dari Menara Tongtian dan menuruni tangga, Dimas Wu melihat Sylvia Bai, Amelia Zhong, Ethan He, dan Emma He,
semuanya berdiri di samping raksasa hijau itu, menunggu dengan wajah cemas. Dimas Wu datang langsung ke beberapa orang dan bertanya, "Kenapa kalian ada di sini?" Ketika Sylvia Bai melihat Dimas Wu muncul dengan selamat, tiba-tiba dia menghela nafas dan menjawab, "Saat kamu pergi sebelumnya, kami selalu merasa kondisimu aneh, jadi kami datang ke sini untuk melihat kondisinya." Etan He juga buru-buru berbicara, dan bertanya, "Kakak Wu, apakah kamu baik-baik saja?" Melihat Dimas Wu tidak terluka, dan dia masih memiliki kesadarannya sendiri, mereka merasa lega. Dimas Wu tersenyum dan menghibur mereka berempat, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja, semua ini sudah berakhir." Mendengar itu, mereka berempat benar-benar melepaskan hati mereka, dan Etan He menghela nafas lagi dan lagi, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Sylvia Bai mengarahkan matanya dan melihat amplop di tangan Dimas Wu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apa itu?" Dimas Wu menyerahkan amplop itu kepada Sylvia Bai dan berkata terus terang, "Ini adalah surat yang ditinggalkan oleh kakekku untukku." "Kakek, Larvis Wu." Mendengar ini, hati Sylvia Bai terguncang, dan matanya terlihat jelas menunjukkan kegembiraan. Segera, dia mengambil amplop yang ada di tangan Dimas Wu dan membenarkan dengan tidak percaya, "Ini, Larvis Wu memberimu surat." Larvis Wu sudah lama menghilang dari kehidupan Sylvia Bai. Setelah sekian lama, Sylvia Bai mulai bertanya-tanya apakah Larvis Wu masih hidup. Sekarang tiba-tiba mengetahui Larvis Wu meninggalkan surat, Sylvia Bai benar-benar luar biasa. Dimas Wu mengangguk dan berkata dengan serius, "Saat aku pertama kali melihat surat ini, aku sama terkejutnya denganmu. Aku tidak menyangka dia ada di dekatku, dan dia juga mengambil tindakan untuk membantuku menyelesaikan semua krisis. Karena itu, aku bisa muncul di depanmu dengan selamat." Sylvia Bai semakin bersemangat saat mendengar kata-kata Dimas Wu. Dia melihat tanda tangan Larvis Wu di amplop, dan bergumam dengan saksama, "Ya, ini tulisan tangannya." Meskipun Sylvia Bai tidak menghabiskan banyak waktu dengan Larvis Wu, dia mengingat segala sesuatu tentang Larvis Wu dengan sangat jelas. Begitu dia melihat kedua kata itu, dia yakin bahwa ini benar-benar nama Larvis Wu. Segera, Sylvia Bai membuka amplop dan membuka lipatan surat itu. Hanya ada kalimat pendek di surat itu, tapi Sylvia Bai melihatnya untuk waktu yang sangat lama, tatapannya tampak enggan untuk menjauh dari tulisan itu. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Melihat hal ini, Dimas Wu langsung bertanya, "Tahukah kamu di mana benua Jiushu disebutkan dalam surat?" Pikiran Sylvia Bai terganggu oleh suara Dimas Wu, dan dia segera sadar kembali. Melihat Dimas Wu, dia menjawab dengan serius, "Di planet Aks, itu terbagi menjadi banyak benua. Aks adalah benua Asure, dan benua Jiushu adalah benua yang jauh lebih kuat daripada Aks Asure. Sebuah planet terbagi menjadi beberapa wilayah. Ibarat bumi, terbagi menjadi banyak negara yang berbeda. Setiap negara memiliki tradisi budayanya sendiri, dan kekuatan masing-masing benua berbeda. Benua Jiushu adalah kerajaan benua terkuat di planet ini." Dimas Wu mendengar kata-kata itu. Dengan segera dia tidak sabar untuk mengatakan, "Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang benua Jiushu." Larvis Wu tidak datang untuk melihat Dimas Wu secara langsung, tetapi meminta Dimas Wu untuk pergi ke benua Jiushu untuk mencarinya. Hal ini membuat Dimas Wu sangat aneh, dan dia penuh dengan rasa ingin tahu tentang benua Jiushu. Sylvia Bai tidak keberatan, dan langsung memberitahu Dimas Wu semua yang dia ketahui tentang benua Jiushu. Benua Jiushu terletak di sebelah selatan benua Changling. Dari benua Changling sampai ke selatan, Anda bisa mencapai perbatasan benua Jiushu. Berbeda dengan benua Changling, benua Jiushu adalah benua yang sepenuhnya dihormati oleh seni bela diri. Berbeda dengan benua Changling, ada orang biasa yang tidak tahu seni bela diri sama sekali. Seluruh benua Jiushu, bahkan orang yang paling lemah, mereka semua memiliki kekuatan, mereka bisa memecahkan batu, dan terbang dengan pedang.
Dan seorang petarung yang kuat dapat membelah sungai dan membelah gunung. Bahkan, ada seorang kaisar pencak silat yang bisa menjelajah angkasa dan bumi. Di benua Jeoshu, kekuatan seni bela diri dapat menentukan takdir seseorang, dan yang lebih penting, hidup dan mati seseorang. Yang lemah akan ditindas, yang kuat bisa melakukan segalanya. Orang-orang di benua Changling mungkin harus menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mendapatkan sejumlah kekuatan, tetapi di benua Jeoshu, kemampuan kultivasi tampaknya merupakan bakat bawaan setiap orang. Sangat mudah bagi mereka untuk berkultivasi. Kekuatan rata-rata mereka dibandingkan dengan benua lain, itu jauh lebih kuat. Bisa dikatakan itu adalah benua itu memiliki praktisi terbanyak di seluruh dunia. Dibandingkan dengan benua Jeoshu, benua Changling jauh tertinggal. Sylvia Bai menyelesaikan semua ini dan mengembalikan surat itu kepada Dimas Wu, dan bertanya, apakah kamu benar-benar akan pergi ke benua Jeoshu untuk mencarinya? Dimas Wu mencabut surat itu dan berkata tanpa ragu-ragu, "Yah, meskipun aku tidak tahu kenapa kakek tidak muncul untuk bertemu denganku secara langsung, dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Lagi pula, aku sedang mencari dia, karena dia sekarang. L2 memberiku arah yang jelas, dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak pergi." Sylvia Bai sedikit khawatir, tapi aku mendengar bahwa orang-orang di benua Jeoshu tidak hanya kuat, tetapi mereka tampaknya juga mengusir orang luar. Jika kamu terburu-buru maju seperti ini, aku khawatir itu akan berbahaya. Penduduk benua Jeoshu terkenal xenofobia, mereka kuat dan secara alami bangga, menurut pendapat mereka. Orang-orang di benua lain adalah makhluk tingkat rendah. Selama orang-orang dari benua lain ditemukan memasuki benua mereka, orang-orang benua Jeoshu akan menghalau perlawanan dan bahkan membombardir mereka. Mereka merasa benua Jeoshu adalah tanah paling suci, dan tidak akan pernah membiarkan makhluk tingkat rendah menginjaknya. Seorang tokoh tingkat tua dari Sekte Kiamat mencoba memasuki benua Jeoshu, namun, dia baru saja melangkah ke wilayah benua Jeoshu ketika dia dipukul mundur oleh penjaga perbatasan benua Jeoshu. Bukan hanya sesepuh dari Sekte Kiamat, ada yang mencoba masuk ke benua Jeoshu, tapi tidak berakhir dengan baik. Mereka kembali dengan cara yang sama, mengalami luka serius, bahkan ada yang meninggal langsung di perbatasan. Justru di titik inilah orang dari benua lain jarang pergi ke benua Jeoshu. Karena semua orang tahu bahwa itu adalah neraka bagi orang luar, tempat terlarang yang tidak bisa dimasuki orang biasa sama sekali. Sekarang, saat Dimas Wu akan pergi, Sylvia Bai tentu saja cemas. Dimas Wu tidak ragu-ragu dan berkata dengan tegas, karena kakek menyuruhku ke sana, pasti ada alasannya. Apakah benua Jeoshu itu jurang atau neraka? Aku harus pergi. Melihat sikap tegas Dimas Wu, Sylvia Bai tak membujuknya lagi. Hanya berkata dengan serius, kalau begini, aku akan pergi denganmu. Sylvia Bai sebenarnya sangat ingat dengan kabar Larvis Wu. Sekarang setelah mengetahui Larvis Wu ada di benua Jeoshu, Sylvia Bai pun ingin pergi dan memeriksanya. Mendengar perkataan Sylvia Bai, kakak-kakak Ethan He dan Emma He pun buru-buru berkata, "Kakak Wu, kami juga ikut." Amelia Zong tak sungkan berkata, "Aku juga pergi, semua orang bisa saling menjaga satu sama lain." Setelah Dimas Wu mendengarkan, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak, lalu segera. Dia dengan tegas berkata, "Tidak, benua Jeoshu adalah tempat yang berbahaya, dan aku tidak akan membiarkan kalian mengambil resiko ini denganku." Melihat penolakan Dimas Wu, Sylvia Bai langsung berkata dengan semangat, "Tapi..." Sebelum Sylvia Bai selesai berbicara, Dimas Wu dengan tegas menyela, "Apakah kamu khawatir tentang aku atau karena ingin bertemu dengannya? Aku tidak bisa membiarkan kamu mengambil risiko dengan aku. Kamu harus kembali ke Sekte Kiamat. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Begitu aku menemukan kakek aku akan datang menemuimu bersamanya." Setelah berbicara, Dimas Wu melihat Ethan He dan Emma He lagi, dan berkata dengan tegas, "Adapun kalian,
kalian tidak boleh ikut campur dalam pertarungan di dunia ini, kalian harus kembali dan menjalani hidupmu dengan baik. Setelah jeda, Dimas Wu bertanya pada Ethan Heyagi, jika kamu mempraktikkan latihan yang aku ajarkan lebih banyak, kamu pasti bisa melindungi saudara-saudaramu di benua Changling. Akhirnya Dimas Wu menatap Amelia Zhong. Melihat wajah ini persis seperti ibunya, Dimas Wu sedikit terharu dalam hatinya. La menatap Amelia Zhong dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih sudah perhatian denganku. Meskipun kamu bukan ibuku, aku selalu mengingat kehangatan yang kamu bawa untukku, dan aku berharap kamu bisa menjalani hidup dengan damai dan tanpa kejadian apapun. Di bumi, kematian ibu Dimas Wu adalah penyesalan yang tidak bisa dia ganti seumur hidupnya. Di planet ini, jika Amelia Zhong bisa hidup dengan baik, bagi Dimas Wu, itu bisa dianggap sebagai penebusan dalam arti lain. Setelah mendengarkan penjelasan tulus Dimas Wu, keempat orang itu terdiam, mata mereka dipenuhi keengganan dan kekhawatiran, namun tidak ada Yagi yang memaksa untuk mengikuti Dimas Wu. Di akhir acara, mereka harus berpamitan dengan Dimas Wu. Setelah memberitahu Sylvia Bai dan lainnya, Dimas Wu memandang raksasa hijau itu Yagi dan berbisik. Kamu juga kembali ke tempat asalmu. Raksasa hijau itu tidak memiliki perasaan manusia. Baginya, perkataan Dimas Wu adalah perintah yang tidak perlu dipertanyakan Yagi. Setelah mendengarkannya, ia langsung berjalan menuju tangga menuju Menara Tongtian tanpa berkata apa-apa. Raksasa Zamrud ditutupi dengan lendir Zamrud. Gua pemurnian mayat adalah dari mana dia berasal dan di mana dia berasal. Melihat raksasa hijau itu pergi, Dimas Wu memandang keempat Sylvia Bai Yagi, dan berpamitan dalam-dalam, oke, semua yang harus dikatakan, aku sudah selesai, kalian semua kembali ke tempat kalian, aku pergi. Lagi pula, Dimas Wu tidak tinggal lebih lama Yagi, sosoknya langsung melintas. Seluruh orang menghilang dari pandangan beberapa orang. Setelah meninggalkan Menara Tongtian, Dimas Wu meninggalkan Gunung Tianling dengan kecepatan tercepat, dan kemudian tanpa henti, dia menuju ke selatan dan bergegas ke benua Jiushu di selatan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.